Lebaran udah selesai, libur panjang juga udah lewat. Rasanya, pas mau balik lagi ke rutinitas kerja atau kuliah, ada perasaan berat yang muncul ya. Kalau kamu lagi ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita coba pahami bareng-bareng perasaan ini. Coba deh bayangin, tumpukan kerjaan, email yang belum kebaca, atau sekedar balik ke jadwal yang padat. Kadang bikin dada jadi agak sesek kan? Perasaan kayak gini tuh bukan sesuatu yang aneh loh, wajar banget dan banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Oke, biar lebih jelas, yuk kita coba bedah perasaan ini. Ternyata, rasa nggak nyaman setelah libur panjang itu ada dua wajah yang beda, walaupun seringnya datang barengan. Jadi gini, yang satu itu namanya post lebaran blues. Ini tuh pas kita ngeliat ke belakang, ke masa lalu, kangen banget sama momen kumpul keluarga, kangen suasananya, rasanya sedih. Nah, yang satu lagi namanya transition anxiety. Kalau ini kita ngelihatnya ke depan, ketumpukan kerjaan, ke deadline, rasanya bukan sedih, tapi takut, cemas. Nah, yang kedua ini nih yang mau kita bahas lebih dalam. Penting banget buat kita ingat ya. Transition anxiety ini sama sekali bukan tanda kamu malas atau nggak bersyukur, bukan. Ini tuh murni reaksi alami dari otak kita yang lagi kaget karena harus pindah dari mode santai liburan, balik lagi ke mode kerja yang nuntut performa. Ini respons adaptasi yang wajar banget. Terus, kenapa sih otak kita kayak protes gitu pas harus balik ke rutinitas? Tenang, ada penjelasan yang simpel banget kok di baliknya, dari sisi cara kerja otak kita. Gini deh, coba bayangin, otak kita itu suka banget sama yang namanya rutinitas. Kenapa? Soalnya rutinitas itu ibarat jalan tol yang udah mulus. Otak kita bisa jalan di mode autopilot, jadi hemat energi. Pokoknya buat otak rutinitas itu efisien dan nyaman. Nah, pas kita habis liburan, jalan tol yang mulus tadi itu tiba-tiba ditutup. Otak jadi bingung, ketemu sama yang namanya ketidakpastian. Di dalam otak kita, ada satu bagian yang fungsinya kayak satpam, namanya amigdala. Pas si satpam ini lihat ada ketidakpastian, dia langsung panik dan nyalain alarm stres. Ancaman yang bikin satpam otak kita panik ini tentunya bukan lagi harimau di hutan ya. Ancaman zaman sekarang tuh bentuknya ya ratusan email yang belum dibaca, jadwal meeting Senin pagi, atau tumpukan tugas yang nunggu. Tapi anehnya, reaksi biologis di tubuh kita itu sama persis. Jantung jadi berdebar, otot tegang, dan muncul rasa cemas. Dan ini nih akibatnya. Pas alarm stres itu bunyi kencang, bagian otak kita yang tugasnya untuk mikir jernih dan bikin rencana, yaitu prefrontal cortex, jadi ikutan mati gaya. Rasanya tuh kayak ada kabut tebal di kepala. Jadi susah banget buat fokus, bahkan buat mutusin hal-hal kecil sekalipun. Makanya kita gampang banget ngerasa kewalahan. Sekali lagi ya, ini bukan karena kita malas, tapi karena otak kita emang lagi dalam mode darurat. Oke, tenang. Kabar baiknya adalah kita bisa kok bantu otak kita biar proses transisi ini jadi lebih mulus. Anggap aja ini semacam toolkit atau alat-alat yang bisa kamu pakai. Persiapannya bisa kita mulai bahkan sebelum hari pertama masuk. Coba deh lakuin 3 hal ini. Pertama, siapin buffer day. Sisain 1 hari di rumah cuma buat napas dulu, buat adaptasi mental biar nggak kaget-kaget banget. Kedua, benerin jam tidur pelan-pelan. 3 atau 4 hari sebelumnya, coba tidurnya dimajuin 30 menit aja setiap hari. Jangan drastis. Terakhir, coba intip sedikit kerjaan sehari sebelumnya. Cek email sebentar, tujuannya bukan buat kerja, tapi cuma biar kita tahu situasinya. Ini bisa banget ngurangin cemas karena ketidaktahuan. Pas minggu pertama mulai, jangan langsung lari sprint ya. Anggap aja lagi pemanasan. Di hari pertama, fokus aja ke hal-hal ringan, orientasi lagi, dan bales email yang paling urgent aja. Hari kedua dan ketiga, baru deh mulai balik ke kerjaan rutin, tapi mungkin intensitasnya sekitar 70% aja. Nanti pas sudah dekat akhir minggu, baru mulai pegang proyek yang lebih besar. Pelan-pelan aja. Nah, buat ngatasin perasaan kewalahan ngeliat tumpukan tugas, ada satu alat yang simple tapi ampuh banget, namanya matriks Eisenhower. Coba deh, petakan semua tugasmu ke dalam 4 kotak ini. Nanti kamu bakal sadar kalau banyak hal yang bikin kamu cemas, itu ternyata nggak sepenting dan semendesak yang kamu kira. Ini benar-benar bisa ngasih kita perasaan lega dan bisa mengontrol situasi lagi. Kemampuan otak untuk fokus itu kayak otot. Setelah libur panjang, ototnya jadi agak kendor, perlu dilatih lagi. Cara yang bagus banget buat melatihnya itu pakai teknik Pomodoro. Caranya gampang, pilih satu tugas, pasang timer 25 menit, dan fokus penuh selama itu. Kalau udah, istirahat 5 menit, ulangi lagi. Ini ngebantu banget mecah satu gunung pekerjaan jadi bukit-bukit kecil yang lebih gampang didaki. Mengelola transisi ini bukan cuma soal gimana caranya bertahan hidup pas balik kerja loh, tapi ini juga bisa jadi kesempatan buat kita ngebangun rutinitas yang lebih baik dari sebelumnya. Kutipan ini bener banget.
Kita bisa kok ngelihat momen ini sebagai sebuah peluang. Peluang buat mendesain ulang keseharian kita supaya lebih seimbang dan bermakna, bukan cuma sekadar kembali ke cara lama. Caranya gimana? Coba deh, bawa satu kebiasaan baik dari liburan ke rutinitas harianmu. Mungkin sarapan jadi lebih tenang, atau sempat jalan pagi. Pertahanin itu. Terus, coba jadwalin hal-hal kecil yang menyenangkan di tengah minggu. Jadi nggak cuma nunggu akhir pekan. Dan yang nggak kalah penting, ciptakan batasan yang jelas antara waktu kerja dan pribadi. Misalnya, dengan merapikan meja kerja sebagai sinyal ke otak kalau pekerjaan hari itu udah selesai. Nah, ini bagian yang penting banget juga ya. Walaupun cemas pas transisi itu normal, tapi ada batasnya. Kita perlu tahu kapan perasaan ini mungkin jadi sinyal kalau kita butuh bantuan lebih. Gampangnya gini. Kalau rasa cemas, motivasi agar turun, susah konsen, itu kamu rasain selama 1 atau 2 minggu, tapi pelan-pelan membaik, itu masih normal banget. Tapi, kalau udah lebih dari 2 minggu nggak kunjung reda, cemasnya malah muncul tiap malam, bahkan sampai ada gejala fisik kayak susah tidur atau sakit kepala terus-terusan, mungkin ini saatnya buat ngobrol sama seseorang yang bisa bantu, kayak konselor atau psikolog. Jangan ragu ya. Jadi aku mau kita semua ingat ini baik-baik. Merasa cemas saat kembali beraktivitas adalah respons normal dari otak kita. Itu bukan kelemahanmu, dan itu bukan berarti kamu nggak bersyukur. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah realitas psikologis dan neurologis yang valid. Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungin sebentar. Dari semua hal baik yang kamu rasain pas liburan kemarin, entah itu ketenangan atau mungkin kebiasaan baru yang positif, coba pilih satu hal kecil aja. Satu hal yang bisa kamu bawa dan selipkan ke dalam rutinitasmu mulai hari ini buat bikin transisi ini jadi terasa lebih ringan. Kira-kira apa ya?